Yang pertama, bahwa Allah adalah tempat perteduhan kita turun-temurun. Yang kedua, bahwa Allah adalah keberadaannya dari kekal sampai kekal selama-lamanya. Dia tetap Allah, dia tidak pernah berubah. Yang ketiga, Tuhan memberikan waktu kepada kita begitu singkat. Karena waktu yang singkat Tuhan berikan kepada kita. Mari kita memanfaatkan kesempatan ini untuk apa? Berkarya, melayani, untuk membangun hubungan yang baik kepada hamba Tuhan di Jakarta dan pengusaha-pengusaha di Jakarta. Begitu ketemu dengan orang-orang Jakarta, orang Jakarta hanya ambil sapu tangan, saudara. Begitu ambil sapu tangannya begini, tiba-tiba pendeta itu bilang, "Oh, amplop akan keluar, amplop akan keluar." Begitu keluar, saudara, sapu tangan. Ambil lagi, ketemu lagi ya, pengusaha lain, keluarkan lagi, pegang sakunya, amplop akan keluar. Ternyata dia angkat telepon, saudara. Telepon genggam, saudara. Saudara, belajar menaruh harapan kepada Tuhan. Percayalah, dalam pengharapan kita kepada Tuhan, disitulah berkat Tuhan dinyatakan. Saudara, sekali lagi shalom. Iya, puji nama Tuhan. Saya percaya bahwa setiap kita selalu rindu untuk bersekutu dengan firman Tuhan. Boleh katakan amin. Sehingga pada pagi hari ini Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saya akan mengajak Bapak Ibu untuk bersama-sama melihat kebenaran firman Tuhan yang saya persiapkan dalam Mazmur pasal 90 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-12. Mazmur pasal 90 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-12. Tetapi saya akan membacakan kepada Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih dari ayat 1, ayat 2 dan ayatnya yang ke-10. Ya, ayat 1, ayat 2 dan ayatnya yang ke-10. Dengarkan firman Tuhan. Allah tempat perlindungan yang kekal. Doa Musa abdi Allah. Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun. Sebelum gunung-gunung dilahirkan dan bumi yang diperanakan, bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya Engkaulah Allah. Ayat 10. Masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun, dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bahwa memasuki tahun 2023 ini, maka kita akan mendengar sejumlah informasi yang tentunya bukanlah informasi yang biasa-biasa saja yang kita dengar, tetapi sebuah informasi yang memberi rasa khawatir bagi saya dan saudara, bahwa memasuki tahun 2023 ini, saudara, bahwa dunia tidak akan baik-baik saja. Bahkan seorang Presiden Joko Widodo sendiri yang mengumumkan, Bapak Ibu Saudara, bahwa masuk di tahun 2023 ini adalah tahun di mana ekonomi seluruh dunia, bahkan Indonesia, tidak hanya menurun tetapi anjlok, saudaraku. Yang anjlok, bahkan selanjutnya berkata bahwa kita akan masuk di dalam satu keadaan yang gelap, saudara. Yang gelap yang dimaksudkan adalah satu ekonomi yang morat-marit, saudaraku yang terkasih. Itu yang disebut dengan resesi ekonomi. Resesi ekonomi adalah suatu keadaan perekonomian satu bangsa di mana mengalami satu keadaan yang begitu rusak, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, yang disebabkan oleh berbagai faktor
kotor, sehingga ekonomi menjadi tidak baik. Itu artinya Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, bahwa semua hal-hal yang menjadi kebutuhan kita akan naik Bapak Ibu saudaraku yang terkasih. Kebutuhan rumah tangga termasuk beras Bapak Ibu, ya bahkan sayur-sayuran, ikan Bapak Ibu saudara-saudara terkasih akan naik harganya. Bahan bangunan, transportasi semua akan naik Bapak Ibu saudaraku yang terkasih. Dan memang betul adanya Bapak Ibu, bahwa ketika kita pergi ke kota, ke pasar, ke toko Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, maka semua barang-barang kebutuhan kita itu naik begitu tinggi Bapak Ibu saudaraku yang terkasih. Karena naiknya kebutuhan-kebutuhan tersebut Bapak Ibu, seringkali juga yang ikut naik adalah darah tinggi saudara. Tapi di tempat ini tidak naik darah tingginya toh, gara-gara naik harga dan lain sebagainya. Saudara, tidak hanya itu saudara yang dikasih oleh Tuhan, bahkan informasi yang kita dengar Bapak Ibu yang tersebar melalui media sosial, di mana satu negara yang bernama Turki yang saat ini diporak-porandakan oleh apa saudara? Oleh gempa dengan skala Richter 7,7, sehingga bangunan gedung saudaraku mengalami keruntuhan yang dahsyat dan luar biasa. Saya mendapatkan informasi, semoga tidak salah, sekitar 20.000 atau 40.000 yang tembus. Ada yang dapat informasi yang terbaru? Berapa ribu? 20.000 lebih manusia yang sudah didata mengalami kematian akibat itu. Bisa Bapak Ibu bayangkan 20.000 itu seperti apa banyaknya saudara? Berapa banyak penduduk Babetengan? Berapa banyak penduduk Kalumpang Boneham saudara? Ketika kita menemukan gambaran itu, bayangan itu saudara, maka kita akan tahu jumlah manusia yang ada di Turki mengalami kematian itu. Dan menyusul kemudian Papua juga mengalami gempa. Saya belum dapat informasi berapa jumlah yang mengalami korban. Memang benar bahwa dunia dalam keadaan tidak baik Bapak Ibu saudara yang terkasih. Bahkan Bapak Ibu, ada satu gereja yang sudah menetapkan bahwa sejak tahun 2022 masuk bulan 6 itu adalah tahun penggenapan firman Allah, di mana dimulainya satu masa yang disebut dengan masa praaniaya. Masa praaniaya itu saudara yang terkasih, itu akan ditempuh dalam waktu 3,5 tahun. Setelah 3,5 tahun masa praaniaya Bapak Ibu saudara yang terkasih, maka gereja akan masuk dalam masa aniaya besar atau masa antikris. Dan kita sudah masuk di tahun keberapa masa praaniaya kalau berdasarkan perhitungan tersebut. Ada banyak hamba Tuhan yang mengkumandangkan bahwa tahun-tahun ini adalah tahun di mana memang terjadi demikian saudara. Memang demikianlah firman Tuhan harus digenapi Bapak Ibu saudara yang terkasih. Tetapi saya ingin memberikan penghiburan dan kekuatan kepada saya dan saudara, kepada jemaat Tuhan, melalui pembacaan kita pada pagi hari ini. Fakta yang pertama Bapak Ibu saudara yang terkasih, pada ayat yang pertama berkata begini, doa Musa abdi Allah, Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun. Kabar baiknya Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, bahwa setiap masa, setiap tahun selalu saja ada yang disebut dengan krisis saudara. Bahkan satu keadaan yang sangat mengenaskan saudaraku mulai tahun 2020.
sampai tahun 2021, bahkan masuk tahun 2022. Itu yang disebut dengan apa itu, saudara? Masih ingat? Corona, saudara. COVID-19. Betapa peristiwa ini sangat menakutkan, saudara. Tidak hanya karena orang terkena infeksi daripada COVID-19 itu, tetapi orang mati meninggal karena dalam keadaan ketakutan, saudara. Karena COVID ini, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, yang mampu merubah tatanan dunia, kebiasaan dunia dirubah hanya seketika, saudara. Sehingga pada waktu itu orang tidak bisa lagi berjumpa satu dengan yang lain. Pada waktu itu gereja pun dipengaruhi tidak bisa beribadah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, tidak bisa beribadah seperti ini. Betapa hebatnya krisis yang terjadi pada waktu itu. Tetapi saudaraku, bukankah kita boleh ada sampai dengan hari ini? Karena kita tahu bahwa Allah adalah tempat perteduhan kita turun-temurun. Boleh katakan amin? Maka tahun ini, saudaraku, adalah tahun di mana kita diperhadapkan satu kenyataan. Berbagai krisis terjadi. Krisis yang disebut dengan resesi ekonomi, berbagai bencana yang terjadi, saudaraku yang terkasih. Kita tidak lagi menghadapi satu kenyataan yang bernama COVID-19, tetapi isu yang sedang kita hadapi hari-hari ini sangat mencekam, Bapak Ibu Saudaraku. Tetapi ingat pernyataan daripada Musa, dia berkata, "Engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun." Mari kita tetap percaya pada firman Allah, firman yang kekal, saudara, yang tidak pernah berubah. Kata kami di sini menunjuk kepada Musa bersama dengan para pengikut-pengikutnya di bangsa Israel. Mengapa mereka mengungkapkan kalimat ini, Bapak Ibu Saudaraku? Karena mereka memiliki satu pengalaman rohani, di mana ketika mereka keluar dari Mesir menuju ke tanah Kanaan, saudaraku, mereka melewati satu tantangan begitu dahsyat, mengancam iman, bahkan mengancam nyawa mereka. Tetapi tangan Tuhan yang begitu dahsyat menopang menolong mereka. Bahkan ketika mereka lari dari tanah Mesir, di depan mereka ada laut yang begitu besar, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Laut apa itu, Bapak Ibu masih ingat? Tapi hari ini tidak ada hadiahnya. Kecuali kemarin ada hadiahnya, hari ini tidak ada hadiahnya. Laut apakah yang dibelah oleh tongkat Musa? Bukan dengan jubah Elias, laut Tiberal. Dengan tongkat Musa, Bapak Ibu Saudara terkasih, maka laut yang begitu besar terbelah dua, sehingga ada jalan tol yang dilewati oleh orang-orang Israel, saudaraku, dilewati oleh Musa bersama para pengikutnya dengan dahsyat dan luar biasa. Saudara, pernahkah Bapak Ibu mendengar suatu berita bahwa ada proyek besar yang dikerjakan oleh pemerintah dalam waktu 5 menit selesai mega proyek itu? Adakah kita mendengar satu proyek di mana dalam waktu 5 menit atau 10 detik maka terbuatlah jalan tol melalui lautan yang begitu besar, saudara? Berapa miliar, berapa triliun yang harus digunakan untuk apa? Membuat jalan tol bagi laut Tiberia tersebut, saudara. Tetapi sepanjang zaman, saudara, dari dulu sampai hari ini tidak ada satu proyek yang dibuat oleh pemerintah. Berapapun banyaknya duit, saudara, belum ada satu pun yang dibuat oleh pemerintah dengan proyek yang sama yang dibuat oleh tongkat Musa pada waktu terjadi di laut Tiberia, saudara. Satu-satunya mega proyek yang terjadi, yang dikerjakan oleh Allah di dalam diri Musa dan bagi bangsa Israel. Dan Alkitab mengatakan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bahwa dialah tempat perteduhan kita turun-temurun. Yang setuju katakan amin. Sehingga ketika Musa dan para pengikut
hidupnya mengalami bahwa Tuhan adalah tempat perteduhan turun-temurun, maka kita pun juga percaya bahwa firman Allah itu berlaku buat saya dan saudara, berlaku buat kita sekalian, bahwa Tuhan adalah tempat perteduhan kita turun-temurun. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Maka yang kedua, fakta yang kedua kita temukan dalam pembacaan ini, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ayat yang kedua berkata begini: sebelum gunung-gunung dilahirkan dan bumi dan dunia diperanakan, bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya Engkaulah Allah. Fakta yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bahwa Allah bukan hanya sekedar tempat perteduhan kita turun-temurun, tetapi Allah adalah tempat kesendaran, tempat perteduhan kita dari kekal sampai selama-lamanya. Dia Allah yang tidak pernah berubah. Dia Allah, tetap Allah. Keberadaannya Allah dari selama-lamanya, dari kekal sampai selama-lamanya, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, tak berkesudahan, saudara. Maka ketika kita mempercayai bahwa Allah adalah tempat persandaran yang kekal, saudaraku, tempat perteduhan dari kekal sampai kekal selama-lamanya, maka layaklah kita mempercayai Allah dalam hidup ini. Dia adalah tempat persandaran yang begitu kuat, saudara. Dia adalah tempat di mana kita menaruh harapan yang pasti kepada Dia, saudara. Kalau kita bersandar kepada manusia, siapapun manusia itu, betapapun kuatnya manusia itu, saudara. Mungkin saudara punya teman yang punya jabatan, punya banyak uang. Mungkin saudara dan saya punya teman, mungkin jabatannya bupati, saudara. Tapi ketika mereka itu tidak punya lagi uang, saudara, ketika mereka tidak lagi punya jabatan, saudara, maka kepada siapa kita bersandar, saudaraku? Apa yang dikatakan Alkitab ketika kita bersandar kepada manusia? Yeremia 17 ayat 5 berkata, bisa dibaca? Yeremia 17 ayat 5. Salah seorang membacakannya. Bisa berdiri supaya lebih kuat. Kita dengarkan baik-baik. Iya. Terkutuklah orang terus yang mengandalkan kekuatannya sendiri terus, dan yang hatinya menjauh daripada siapa? Daripada Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Maka ciri manusia yang jauh daripada Tuhan adalah ketika ia mulai mengandalkan kekuatannya sendiri, ketika ia mulai mengandalkan manusia. Siapa manusia yang kita andalkan dalam hidup ini? Tidak ada manusia yang kuat, saudara. Tidak ada manusia yang dimana kita bersandar kepadanya. Kata Alkitab, terkutuk, saudara. Maka gereja Tuhan, jemaat Tuhan, kita hanya bisa bersandar kepada satu pribadi yang bernama siapa, saudara? Bernama Yesus. Kepada kita lah harus kita bersandar, saudara. Suatu ketika ada seseorang yang mengajak saya untuk mendoakan karena dia beli eskavator, saudara. Harganya hampir 1 miliar. Saya panggil mendoakan, saya panjat eskavator itu, saya doakan, saya taruh minyak urapan. Tahukah saudara, ketika kita dipanggil orang yang kaya, ya mohon maaf kalau saya berharap, saudara, bahwa ketika saya pulang paling tidak ada amplop. Ketika saya selesai berdoa, saya dikasih minuman, apa itu? Sosro, kritik.
Setelah itu pulang ke rumah, saudara. Ya, akhirnya bilang oke lah, apa-apa lah. Suatu ketika saya ditelepon lagi Pak Pendeta, saya mendapat hadiah 800 sekian juta, hampir 1 M lagi. Saya dipanggil ke Hotel Maleo. Waktu itu Hotel Maleo belum rusak, saudara. Dia bilang ulang tahun anak saya, datanglah doa. Dia cerita saya dapat bonus. Begitu sampai di sana, saudaraku, dia panggil lagi di samping saya, di sampingnya, dia bilang benar-benar luar biasa, saya dapat bonus 800 sekian juta, hampir 1 M. Setelah selesai doa, ya maklumlah saya kembali lagi berharap, tidaklah ada ini. Biasanya kita kan di kampung saja kan dipanggil begitu, pulang kan ada amplop, ada tidak ada sayur, ada beras. Saya juga berharap paling tidak ada sedikit percikan. 800 sekian, saudara. Kira-kira kalau harus dipanggil, ada tidak harapan itu? Sama dong, manusiawi dong, manusiawi. Maka saudaraku, hampir sama pulang saya tunggu-tunggu, belum panggil, pura-pura rasa cuci tangan supaya lama waktunya. Tidak dipanggil juga, saudara. Kayaknya saya pulang. Waduh, tidak dapat apa-apa, saudara, yang terkasih. Dan saudara, tetapi satu gelap, beberapa waktu ini, saudara, dengan orang yang sama, saya dipanggil lagi. Pak Pendeta, ada waktu enggak? Iya, boleh enggak datang ke rumah? Saudara, ketika saya mau berangkat, ibu sudah pesan, jangan berharap ya. Enggak lah, sudah pengalaman. Ini baru-baru, saudara. Saya belum bisa mau ke Mamasa. Hari apa itu? Selasa. Besoknya saya mau ke Mamasa. Saya tiba, berceritalah pengalamannya dan cerita bahwa saya dengan kota kayaknya disinggung saya. Saya cerita, saya beri penguatan. Saudaraku, di akhir daripada cerita, dia bilang begini, Pak Pendeta, waktu itu anak saya janji berapa juta untuk membangun gereja. Saya bilang 30 juta. Saya bilang ditambah lagi 20 juta menjadi 50 juta. Wow. Bilang udah segini. Setelah itu, saudara, begitu saya mau pulang, dia bicara bahasa lain, bukan bahasa Arab pastinya, sama istrinya. Tiba-tiba datang istrinya bawa amplop warna merah, saudara. Selesai saya berdoa, Pak Pendeta, saya titipin. Wow, saudara, ternyata bahwa ketika kita menaruh harapan hanya kepada Tuhan, maka Tuhan melakukan satu perkara yang ajaib. 2 minggu sebelum kami ke sini, saudara, ada orang yang menelpon saya malas angkat teleponnya, nggak tahu apa lagi nih. Saya pasti repot lagi, mau diajak pergi ini dan sebagainya. Malas saya. Orang itu saya tidak harapan sama sekali bahwa orang itu akan memberkati saya. Dia telepon, saya tidak mau angkat. Tiba-tiba datang sama istrinya. Ya cerita saya malas bercerita dengan beliau. Paling saya cerita begitu. Begitu kata terakhir, Pak Pendeta, ada kami titip. Saya tidak masuk akal, saudara. Istri saya bilang paling itu 250. Bukan, lebih dari 1 juta, saudara. Luar biasa. Maka kita tidak menaruh harapan kepada manusia, maka Tuhan akan melakukan perkara yang ajaib, saudara. Boleh katakan amin? Maka berhentilah berharap kepada manusia. Berhenti berharap kepada siapapun. Jadi saat kita berharap kepada manusia, tanpa kita sadari, kutuk telah turun atas kita, saudara. Sehingga tertutup jalan bagi kita. Tetapi belajarlah menaruh harapan kepada Tuhan. Kadang-kadang banyak hamba Tuhan kalau pergi ke Jakarta, terlalu berharap kepada hamba Tuhan di Jakarta atau pengusaha-pengusaha di Jakarta. Begitu ketemu dengan orang-orang Jakarta, orang yang Jakarta hanya ambil sapu tangan, saudara. Begitu ambil sapu tangannya begini, tiba-tiba pendeta itu bilang, "Oh, amplop akan keluar, amplop akan keluar." Begitu keluar, saudara, sapu tangan. Ambil lagi, ketemu lagi ya, pengusaha lain, keluarkan lagi, pegang sakunya, amplop akan keluar. Ternyata dia angkat telepon, saudara. Telepon genggam, saudara.
saudara, belajar menaruh harapan kepada Tuhan. Percayalah, dalam pengharapan kita kepada Tuhan, disitulah berkat Tuhan dinyatakan. Boleh katakan amin saudara? Boleh katakan amin sekali lagi? Haleluya. Maka yang ketiga saudara, yang ketiga, fakta yang ketiga, yang terakhir dalam pembacaan ayat 10 saudara. Ayat 10. Apa dikatakan ayat 10 di sana tadi? Masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun, dan kebanggaan yang adalah apa? Kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Saudara dan terkasih, fakta yang ketiga kita belajar bahwa umur manusia begitu singkat, saudara. Umur manusia begitu singkat. Saudara siapa di sini yang sudah tua sekali? Tentunya Pak Nelly. Umurnya Pak Nelly sudah 70-an ya? 70 berapa? 80. Wow. Berarti Om Pak Nelly ini sudah mengenali firman Tuhan ini, sudah dapat bonus. Sudah dapat bonus. Tetapi sekalipun 80 tahun, saya percaya hidup ini masih begitu singkat, saudara. Semestinya keinginan orang yang sudah tua 80 tahun, 90 tahun, andaikan saya masih bisa hidup 100 tahun, 200 tahun. Hidup ini begitu singkat, saudara. Ketika kita berumur 20 tahun, kita kemudian berdoa, semoga cepat ya saya bisa dapat 25 tahun laki-laki supaya cepat menikah dan lain sebagainya. Kalau sudah umur 25 tahun, supaya bagaimana supaya saya mendapatkan usia 30 tahun, masuk 30 tahun supaya kita sebagai laki-laki atau siapapun kita stabil dalam usianya, dalam kedewasaan. Masuk 35 tahun, masuk 40 tahun, kalau bisa stop Tuhan dulu. Jangan sampai lebih daripada 50 tahun. Betul tak saudara-saudara yang sudah umur 40 tahun? Buktinya saudara, ketika mereka yang sudah 50 tahun penampilannya tetap berupaya seperti umur 17 tahun saudara. Betul tak saudara? Umur sudah 42 tahun, bagaimana penampilannya tetap eksis dan saya kelihatan muda saudara. Dia lupa kalau dia sudah kakek-kakek, sudah opa-opa saudara. Itu bagus, tidak masalah saudara. Tetapi ini menunjukkan bahwa betapa singkatnya waktu itu. Kita sudah usia 40 tahun ini, seandainya masih bisa kita masih 17 tahun, masih panjang perjalanan. Karena ketika usia semakin jalan, saudaraku, kalau sudah 50 tahun, umur kita 50 tahun, ketika kita dikasih kesempatan hidup oleh Tuhan 70 tahun, tinggal berapa tahun saudara? Berapa tahun lagi? Kalau kita sudah 50 tahun dan Tuhan kasih 70 tahun, berapa umur lagi kita dikasih kesempatan? 20 tahun ini singkat sekali. 4 periode pemilihan saudara, 5 tahun. Kita ikuti. Itu pun kalau kita sampai di umur 70 tahun saudara. Kalau umur kita hanya 55, atau umur kita 45, atau umur kita hanya 30, kita sudah dipanggil Tuhan. Anak muda begitu semuanya begitu. Sudah opa-opa, sudah bau tanah, masih ribut. Akhirnya opa bilang begini, saya memang sudah bau tanah, tapi lihat nanti siapa yang duduk mati. Kita tidak tahu kapan waktunya kita mati saudara. Betapa singkatnya waktu itu. Bahkan kalau kita baca keseluruhan ayat ini saudara, sudah waktunya begitu singkat Tuhan kasih saudara. Terlalu banyak juga masalah, banyak dosa kita, banyak penderitaan kita, banyak hal yang sia-sia kita lakukan. Maka ketika Tuhan memberi kita waktu yang begitu singkat, lalu apa yang harus kita lakukan saudara? Maka manfaatkanlah waktu yang begitu singkat. Ketika kita masih kuat saudara, maka manfaatkanlah waktu
yang singkat itu, di mana kita masih sehat, di mana kita masih kuat. Untuk apa? Untuk berbakti, untuk berkarya, untuk melayani Tuhan. Tapi kadang-kadang orang sudah stroke, sudah sakit-sakitan lalu dia bilang begini, Tuhan, sudah begini mulutnya, Tuhan kalau saya sudah sembuh Tuhan, saya mau melayani Engkau. Artinya bukan mempersembahkan yang terbaik, dia sedang mempersembahkan sisa-sisa daripada hidup. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dengan waktu yang Tuhan kasih ini saudara, selama kita masih hidup, selama kita masih sehat, maka manfaatkanlah waktu itu untuk kemuliaan Tuhan. Manfaatkanlah waktu itu untuk melakukan kebaikan. Manfaatkanlah waktu itu untuk apa saudara? Untuk menciptakan sesuatu yang bernilai. Bangunlah hubungan yang baik dengan sesama, yang berkualitas saudara, selama waktu itu diberikan oleh Tuhan kepada kita. Jadi saudara yang terkasih, 3 fakta yang kita dapatkan melalui pembacaan ini. Yang pertama, bahwa Allah adalah tempat perteduhan kita turun temurun. Yang kedua, bahwa Allah adalah keberadaannya dari kekal sampai kekal selama-lamanya. Dia tetap Allah, dia tidak pernah berubah. Yang ketiga, Tuhan memberikan waktu kepada kita begitu singkat. Nah, waktu yang singkat Tuhan berikan kepada kita. Mari kita memanfaatkan kesempatan ini untuk apa? Berkarya, melayani, untuk membangun hubungan yang baik dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin untuk firman Tuhan. Kembali kita menaikkan pujian yang pertama dinaikkan oleh pemimpin pujian sambil kita mempersiapkan diri untuk masuk dalam perjamuan kudus.
tempat di mana engkau memuji Tuhan, di mana engkau menyembah Tuhan, berkatakan setiap demi kata dengan iman di hadapan Tuhan, sungguh-sungguh dengan hikmat kita bawa hati kita kepada Tuhan, saudara. Kembali kita naikkan pujian dari awal, saudara. Mari nikmati dan rasakan hadirat Allah.